pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan penyelenggara kegiatan seminar Batik Cirebon tahun 2023 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menjaga dan melestarikan batik Cirebon dan juga untuk dalam rangka perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan batik Cirebon. Waktu dan tempat Selasa 30 Mei 2023, tempatnya di ruang parkiran ini, dan sebetulnya ini dimulainya harusnya jam 9, mohon maaf ini sedikit terlambat ya. Jumlah peserta sebanyak 100 orang Pak, yang terdiri dari kelompok kerja guru sekolah dasar dan guru seni budaya sekolah menengah pertama dan dari perwakilan seniman. Sumber dana dari kegiatan ini yaitu dari dokumen pelaksanaan anggaran DPA, dana alokasi khusus diarahkan non fisik tahun anggaran 2023 pada Dinas Kabupaten Cirebon. Persoalan yang utama terkait dengan batik khususnya di Cirebon ini adalah kurangnya kaderisasi, betul nggak Pak Korban? Ya, saya pernah juga lah ngobrol dengan Dinas Indag ya, karena saya dulu sebelum di Sahli di Bapeda Pak Komar, di Bapelitbangda, saya ingin industri pariwisata di Kabupaten Cirebon ini bisa berkembang pesat gitu. Karena kata John Nesbitt itu di abad 21, pariwisata ini akan menjadi industri yang terbesar. Ya, Bapak Ibu bisa buktikan, dan pemerintah pusat juga konsen betul terhadap pariwisata yang memang levelnya level dunia ya. Labuan Bajo, kemudian Danau Toba, kemudian Borobudur, itu luar biasa. Dan tentunya diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara itu semakin bertambah ya. Walaupun di Bali ada beberapa kasus yang muncul yang cukup unik ya sekarang ini gitu kan. Nah ini yang cukup ya, ini juga jangan sampai menjadi pariwisata di Indonesia ini ya tercoreng juga gitu ya, terkait dengan tingkah laku wisatawan yang datang ke Indonesia khususnya di Bali seperti itu ya. Nah persoalan batik Cirebon itu saya kira kalau ibaratnya gadis cantik nih Pak Komar ya, Cirebon ini udah cantik, tinggal dipoles gitu, karena sudah menarik ya. Kita tidak perlu gencar promosi sebetulnya, karena yang datang ke Trusmi itu saya yakin betul ya, kunjungan perharinya sudah cukup banyak Pak ya. Betul. Dari Jakarta, bahkan dari luar Jawa dan sebagainya, udah terkenal sekali batik Trusmi Cirebon ini. Nah oleh karena itu, sebelum saya di Bapeda juga, saya waktu camat, tadinya saya berpikir di camat Pleret Pak, karena saya ingin punya gambaran menata Trusmi ya. Karena syarat untuk destinasi ya wisata itu diantaranya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya tidak tertata dengan baik, saya kira ini akan mempengaruhi orang malas untuk datang untuk berkunjung. Apalagi aksesibilitasnya, akses jalan menuju tempat wisata tadi jauh, orang malas. Padahal Cirebon ini punya 5 pintu tol masuk dan keluar yang ini menjadikan aset bagi Cirebon untuk bagaimana menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Dan saya berpikir untuk di Bapeda juga, Pemda tidak perlu ikut masuk terlalu dalam untuk industri pariwisata ini, cukup memfasilitasi terkait apa yang dibutuhkan oleh industri pariwisata, terutama aksesibilitas, infrastruktur jalan, kemudian sarana prasarana lainnya yang memang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah sehingga perlu ada koneksitas antara Dinas Budaya Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum nih Bu Ika ya, harus bareng-bareng ngobrol ya, bagaimana ke depan. Kan Ripardanya belum ketok palu ya sayang ya, terkait dengan industri pariwisata Kabupaten Cirebon ke depan disambungkan dengan rencana pembangunan infrastruktur jalan. Saya yakin sementara ini dinas terkait dalam hal ini PUTR masih fokus terkait dengan sarana transportasi masyarakat
Belum berbicara terkait dengan aksesabilitas menuju tempat wisata. Nah, ini yang perlu disambungkan. Makanya pada saat forum perangkat daerah, saya menyampaikan ke Dinas PUTR agar komunikasi dengan dinas terkait, termasuk salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan Budaya, supaya industri pariwisata Cirebon berkembang pesat. Ya, kita jangankan tingkat regional atau tingkat provinsi. Untuk regional aja kita masih sangat kurang kunjungan wisatawannya. Kalaupun banyak, itu tidak pernah bermalam, Bapak Ibu sekalian. Paling mereka dari Jakarta datang beli batik atau beli ikan asin apa ya, kemudian pulang lagi, karena tidak terkoneksi dengan daerah-daerah sekitarnya. Makanya kami coba membangun dengan Kabupaten Kuningan, difasilitasi oleh Bank Indonesia, supaya satu paket gitu. Cirebon punya apa, Kuningan punya apa, Majalengka punya apa. Kalau Indramayu kayaknya belum ya. Majalengka, Kuningan, Cirebon aja, 3 kabupaten ini bagaimana koneksitasnya terhubung ya, sehingga bisa menjadi paket-paket wisata yang menarik untuk wisatawan berkunjung ke Cirebon. Sudah nggak apa-apa, kita sediakan penginapannya saja. Bagaimana caranya mensosialisasikan dan membumikan kearifan lokal untuk Cirebon, yang tentunya melalui batik. Insya Allah ke depan kami sudah bikin konsep dan draft. Kira-kira bagaimana nih Pak Staf Ahli, Pak Komar? Kalau saya mengharuskan itu sifatnya apa ya, Pak ini, Pak Made, nggak bisa mengintervensi ya. Tapi kalau saya jadi PJ Bupati sih insya Allah bisa kayaknya sih ya. Jare dewek kun kubu. Yang penting tertawa dulu ya. Iya. Ngimbe dewek bae kun ku. Ya teka bae terambat ya. Tamu pirang-pirang Bu. Aduh keder. Jadi untung bae tamu dudu rabi kan pirang-pirang ya kayak Pak Gotas. Saya instruksikan nanti insya Allah Pak Komar melalui telan setap nota dinas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Cirebon ya, yuridiksinya hari apa harus pakai batik. Tepuk tangan dingin. Luar biasa. Kan nggak ada Ibu Kabit selama di sini belum terpikir kan. Bagusnya dulu, bagus. Bakal beli gelem ditutup perusahaannya. Setuju beli? Ya, ya. Ambis golongannya pengusaha batiknya pada laris. Terutama Mega Mendungan duduk. Iya. Oh gitu tah. Apa sebabnya? Dudu batik ya. Yang ire larang-larang hargae. Ya. Ya enggak, kita sih fair bagi. Kadang-kadang kita nganggo batik tulis iya, ya. Nganggo printing iya. Sehingga ke printingnya Pak. Ya salah jadi korupsi bae. Kayak batik Pemda kembung beli weru. Iya. Neng apa SOP sih batik tulis beli weruku kayak mengenen jepluk mengenen. Oh, kang ngoli batik untungnya siapa kan? Sedulure Pak Uuk enggak. Kang nulis buku kok. Nempel bae kare arikin siapa rane Ari lalat sih. Ya bakal buntung itu. Jadi kira-kira setuju nggak? Nah kalau kita sosialisasikan, menerapkan kepada perusahaan kita yang digaji oleh negara, ya harus bisa mencontohkan. Jadi kita ini hanya dikasih waktu untuk dari 6 hari kerja di Pemda itu hari Kemis. Nah Jumatnya ku kadang-kala
Anak nganggo kaos, nganggo kemeja. Tapi bakal beje bupati kita si Jumate kudu ngobatik turun. Ngimpi ya, beli bohong. Ya iya, karo pengen karo sekalian dolan gak ya, hari nganggo kaos gak ya, Nah itu kami terapkan nanti. Selainnya himbauan, ada kalimat yang sekiranya agak sedikit intervensi. Kali seni angklung puniki gamelan ing wayah sepi rame ing gawe suci ing pamrih kesenian seni angklung asli seni sing desa Bungkong jalanaken leluhur kula buyut sek penting lanjakatawa wong terhormat kang paling mulia kota Cirebon asale sing Cirebon. Prolognya sudah sangat luar biasa. Pak Kadis dan Pak Asisten tadi setidaknya menyampaikan dua kegelisahan secara bersamaan. Yang pertama, Pak Kadis tadi menyampaikan betapa Cirebon hari ini telah sampai kepada gegar budaya. Gegar budaya terutama di generasi-generasi kita. Bapak Ibu pendidik di sini mungkin terasa betapa anak didik kita seperti hari ini kehilangan identitas. Menghadapi budaya baru di hadapan mereka, tetapi budaya mereka sendiri mereka tidak kenal. Sehingga kemudian mereka atraktif kepada anomali-anomali penyimpangan-penyimpangan perilaku yang hari ini menjadi tantangan dunia pendidikan. Betul ya Ibu ya? Nah, tapi di sisi lain Pak Asisten tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya kita ini sudah jadi wanita cantik. Oh ya, mohon maaf ya. Ya, soalnya teng Cirebon gelis gonta-ganti ya dadi kula apa rada angel ngapalaken. Nggih, matur nuwun dielingaken nggih angge Pak staf ahli tadi kita sudah seperti gadis cantik di Cirebon, tetapi kita lupa bahwa kita gadis cantik. Kita lupa dipupuri, kita lupa diberikan aksesoris padahal kita punya yang sedang kita punya. Dan di dua hal itu hari ini kita akan berdiskusi dengan dua panelis terbaik kita. Dua-duanya adalah orang Cirebon asli yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Kita berikan aplaus. Yang pertama kita perkenalkan Dr. Komarudin, Master Designer. Asli wong Panembahan, asli wong Trusmi mbok bapae pengusaha batik tetapi anaknya pinter sekolahnya sampai dhuwur. Jadi belajar batik bukan hanya otodidak tapi belajar ilmu desain di ITB sekolah S1 sampai S3 dan hari ini beliau sekarang juga adalah akademisi di jurusan Kria Tekstil di berbagai universitas di Bandung. Kami ucapkan selamat datang Pak Dr. Komarudin. Selanjutnya kita juga akan memperkenalkan panelis yang kedua. Sudah tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Dr. Made Casta. Ya, pendidik yang mengawali karir sebagai pendidik tapi mampir sebagai birokrat. Nah, tetapi setelah malang melintang di birokrat, beliau bergerak moksa. Moksa itu artinya nyelungsumi. Ya, nyelungsumi maning sekian menjadi adiatma pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Cirebon. Tema ini saya angkat karena saya gelisah betul dengan kita sebagai manusia Cirebon. Itu banyak yang tidak menyadari betapa batik luar biasa. Ya, perjuangan untuk
berbatik, berbudaya itu ternyata juga sampai berdampak hukum. Para perajin, wah itu banyak yang trauma, nggak mau lagi lah bikin, karena apa? Orangnya lebih seneng pakai printing, 1.000, 1 selawe bagus. Ya, makanya saya bilang, saya temanya adalah membingkai batik dalam epistemologi kesadaran budaya. Seberapa sadar sih kita? Ya. Saya sampai saat ini mohon maaf kalau ada teman-teman yang memberikan saya batik, yang itu batik nggak pernah saya pakai karena bukan batik. Hari ini saya mau pakai batik. Betul-betul batik karena wax resistant. Saya sering ngomong batik, ya. Terus memakai printing bermotif batik, entong gemet tenggang komar. Ya, entong gemet. Di mana keberpihakan? Di mana kesadaran budayanya? Next. Ya, oke. Kita semua sudah tahu. Ya, kita sudah tahu lah posisi geokultural Cirebon, kita sudah tahu. Di mana keunikan, kehebatan Cirebon kita sudah tahu lah. Saya nggak perlu cerita banyak karena ini dengan para pakar semua sudah paham. Kita punya kearifan-kearifan lokal yang luar biasa dan kita punya Bandar Muara Jati dulu sebagai bandar perdagangan dunia di situ, yang kemudian akan masuk semua unsur elemen kebudayaan. Dan oleh karena itu kita dulu punya keratuan Singapura. Negeri Singapura sekarang itu jangan-jangan meniru dari nama Singapura yang ada di Muara Jati. Karena dulu kita bandar luar biasa. Nah, konteks ini saya kira menjadi penting untuk disikapi oleh kita. Kita ini bangsa besar. Oke, next. Ya, kemudian kalau kita lihat maka elemen kebudayaan Cirebon itu ya unik ya. Kita hybrid. Kemudian kita hybrid banget. Saya waktu kuliah seni di EKIP Bandung dulu tahun 86, saya kuliah gara-gara ya persoalan pribadi yang saya kira tidak perlu diceritakan di sini. Akhirnya SPG yang bisa kuliah ke EKIP itu yang rapotnya 7,0 ke atas. Ya, saya memilih kuliah. Padahal anaknya wong macul beli duit, kuliah. Begitu kuliah di seni, weh bangganya manusia Cirebon. Kenapa dosen Nirmana itu, Kang Komar dosen Nirmana dasar, mengajarkan bikin desain Nirmana dasar dengan atribut budaya lokal masing-masing. Wong Majalengka pusing. Majalengka. Motifnya apa Majalengka? Wong Kuningan paling anyaman, pusing maning. Majalengka anyaman. Wong Cirebon, ratusan motif. Saya kuliah dengan Pak Suma seangkatan. Wah, wong Cirebon sih ngarat-ngarat. Kekayaan budayanya luar biasa. Ya, teman-teman dari Majalengka bingung. Apa ya motifnya Majalengka ya? Maning-maning anyaman maning. Sok, Majalengka, Cirebon saya tantang mana? Ya, gede Cirebon kan, kekayaannya maksud saya. Nah ini akhirnya kita membuat, wah ini luar biasa Cirebon. Jadi belum lagi kalau bicara kesenian, kemudian yang terjadi itu reduksi-reduksi ya. Itu ada sintren kan, kacamata hitam, tadi juga kacamata hitam kan. Akhirnya coba, ada nggak bertanya, kenapa pakai kacamata? Gaya-gayaan mungkin kan? Hah? Wah ini kan hal-hal yang harus kita gali. Kenapa tarian-tarian begitu? Anda Bapak Ibu tahu, yang kesenian jazz yang sekarang luar biasa itu siapa yang menciptakan? Angkatan Laut itu. Angkatan Laut Amerika pada saat Perang Dunia ke-1, ya kan? Sambil menunggu jadwal perang, dolanan perabotan yang ada, helm senapan dibunyiin, maka musik jazz lahir dari seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, tarian semua pakai atribut keris kan? Itu kan pasukan Sarabajala. Ya dolanan golongan tentara-tentara kang rubungan, perang, borean, ya bore wong terus perangan pegel, diborei beras kencur. Ya. Itu tentara itu. Keseniannya tentara. Ya tariannya ya tarian tentara gitu kan. Ya tentara kan tidak luas seperti apa. Semua fisikal kan? Semua tarian tentara. Persoalannya kenapa kacamata hitam? Sintren kacamata hitam. Nah inilah Bapak Ibu nanti kita bedahnya di kesempatan lain. Baik, next. Ya. Ketika kita bicara batik, pasti ada sistem pengetahuan Bapak Ibu. Ada sistem pengetahuan. Bahkan ada di pengetahuan itu ada mistisisme.
Ya, ada realitas ilmiah, ada realitas sosial, kultural, pasti. Ada sistem pengetahuannya. Kemudian dari sistem pengetahuan itu ada sistem simbol, maka wujud ornamen-ornamennya itu tidak sembarangan. Zaman sekarang asal keluar ke belung mega mendung. Padahal jauh banget. Bapak Ibu lihat mega mendung itu tidak putus. Tidak putus. Tidak ada garis yang putus. Ini mega mendung yang asli dari koleksi batik Belanda. Ya. Kalau zaman kini pada gaya keluar mega mendung. Bukan. Apalagi yang diunduk spanduk. Aduh, saya ya. Oke. Ada sistem simbol nanti. Kemudian ada sistem strategi adaptasi. Jadi pasti ada penyesuaian bagaimana beradaptasi dengan teknologi, dengan selera pasar dan sebagainya. Ini dulu kita pahami dulu sebelum saya bicara berikutnya. Next. Kemudian lanjut, ada sistem pengetahuan yang dimiliki oleh kita. Ya. Bahwa ajining diri itu kerana busana. Jadi penghargaan nilai kita itu karena busana. Sok Bapak Ibu beli busana berapa? Ada nilainya enggak? Ya, wong edan. Ya. Busana kita. Makanya ini leluhur kita nih. Jadi nilai kita itu harga diri kita busananya. Tampilan itu menjadi penting. Ya. Imam Ghazali itu menyatakan kulit itu bukan nggak penting dari isi. Bayangkan duren kalau kulitnya nggak ada, ngeleprak nindalan mau dimakan Bapak Ibu. Nggak mungkin. Kulit itu tetap penting. Karena apa? Ajining diri karena busana. Baru isi busananya karena budaya. Jadi isi busana kita itu konteksnya budaya. Yang saya pakai konteksnya budaya. Kalau budaya ada persoalan-persoalan yang harus kita sikapi dengan ya kesadaran budaya. Budaya lagi, arti jero intinya budaya, agama. Jadi agama intinya. Nilai-nilai ajaran ketuhanan itu luar biasa. Next. Ini ya konsep pengetahuan. Oke. Saya ketika UNESCO menetapkan batik sebagai satu warisan kekayaan budaya, warisan tak benda ini, belakangan sekarang itu saya sedih. Karena apa? Banyak yang kamuflase. Saya berpikir, saya pengen nyurat UNESCO, ambil itu penghargaan terhadap batik. Karena apa? Masyarakat Indonesia 90% lebih tidak memakai batik. Enggak peduli. Kadang kita bangga. Oh, ini angklung di BPTB, tapi nonton angklung di gelem. Di forum-forum, wah sedih nih kesenian tradisional punah. Nyata ini anggar bae dangdut organ tunggal. Jadi prinsipnya adalah B. Nah, rumusnya gini. Biar kelihatan ilmiah gitu kan. Batik sama dengan halang rintang. Halang rintang. Ya. Ya. Bagaimana menghalanginya? Bisa dengan canting, bisa dengan cap. Wah, CT canting, CP cap gitu. Ya. Ditambah dengan ya, celup warna ya. Oke. Jadi tadi saya katakan mana sih yang peduli? Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang selama ini perspektif kita menggunakan baju dengan batik itu mungkin bukan soal batik tapi seperti kain bermotif atau kain bergambar saja. Ya, gangguan-gangguan pasastra tadi artinya pagi hari ini merubah cara pandang kita tentang khasanah batik yang sudah kita pahami. Jadi soal memakai batik ternyata soal chemistry. Soal memakai batik itu soal rasa. Jadi bagaimana kemudian motif yang kita gunakan, proses di belakangnya seperti apa, orang yang mengerjakannya tadi Pak Casta
ceritakan penuh cinta, bahkan simbol-simbolnya mungkin punya arti dan makna tersendiri. Dan itulah batik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Casta. Nah, dari rasa itu, selanjutnya pembicara kedua kita akan cerita tentang rasanya. Betapa rasa itu tidak akan diceritakan oleh anak seorang pengrajin batik dari kecil, lalu dia kuliah batik, dan sekarang ya rada dadi saudagar batik setitik lah. Nah, beliau akan menceritakan rasa itu sehingga akan melengkapi kehadiran kita hari ini, bagaimana sejarah batik sudah diceritakan, soal esensi batik, maka kemudian hari ini bagaimana batik dihadirkan di tengah-tengah kita. Berbicara tentang batik, tadi sudah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan simbolik, makna-makna, nilai filosofi dan segala macamnya. Tapi kalau kami merasakan, karena saya ada di posisi pengusaha batik, jadi bagaimana agar batik ini tadi kalau sekiranya bisa dijual dengan harga murah 200.000, mungkin ibu-ibu akan merasa senang. Benar Bu? Iya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan di daerah Pamekasan, karena kebetulan saya alhamdulillah 2 periode dipercaya sebagai ketua Asosiasi Perajin Batik seluruh Indonesia. Jadi walaupun kami, katakan Cirebon ini kalau dihitung jumlah perajin batiknya kalah berat dibandingkan dengan Pekalongan. Kalau diurutkan, Jawa Barat ini adalah urutan kelima Bu, jumlah perajin batiknya. Yang pertama itu adalah dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah nanti ke Jogja, yaitu Jogja banyak sekali. Ya, nah kemudian kita adalah urutan kelima, tapi walaupun urutan kelima, batik Cirebon itu tidak kalah dengan batik-batik di kota lain. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Made atau Pak Casta tadi, keunikan batik Cirebon itu tidak dimiliki oleh kota lain. Satu di antaranya adalah yang paling unggul bukan motif megamendungnya, tapi teknik membatiknya. Mohon maaf, saya menggunakan ini kain namanya, ada yang bilang ini tambal, ada yang bilang ini adalah bentuk pacul goang. Tapi yang jelas kalau Cirebon itu adalah nembok latar. Jadi kalau ada kain kemudian latarnya itu lebih mudah dibandingkan dengan goresannya, itu adalah batik Cirebon. Dan kami alhamdulillah sedang mengurus, kalau tadi Angklung Bungkol mendapat penghargaan warisan budaya tak benda warisan budaya tak WBTB, kita lebih tinggi nanti batik Cirebon. Itu adalah indikasi geografis. Ya, IG Bu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saja dalam kurun waktu 1-2 bulan ini akan dilakukan pemeriksaan secara substantif, kemudian nanti sampai ke lapangan. Kenapa kami usulkan untuk menjadi pengakuan indikasi geografis? Kita didului oleh batik Complongan yang ada di Indramayu. Ya, Indramayu lebih dulu. Ya, karena pada waktu diusulkan, diurutkan, kebetulan saya juga sebenarnya yang mengusulkan di Yayasan Batik Indonesia. Hanya urutannya kebetulan dari itu dulu, Complongan dulu, Complongan dan Perawit. Tapi tidak mengurangi dari keindahannya, keunikannya, terkenal ya. Kita batik Cirebon lebih dibandingkan dengan batik Indramayu, dan sementara ini jumlah perajinnya pun di Cirebon lebih banyak. Nah baik, sayang sekali saya tadinya Bu ingin mensosialisasikan bagaimana proses membuat batik. Ya, ada gambar-gambarnya batik cap, batik tulis, kombinasi batik cap dan tulis. Ya, nah kemudian kalau kita lihat batik yang benar-benar batik dibandingkan dengan yang tiruan, tiruan itu artinya adalah yang bukan diproses secara teknik batik. Karena ibu-ibu harus disampaikan atau bapak-bapak harus ketahui, kalau yang namanya batik itu secara proses harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Ya, gitu. Wax resist dyes. Ya, itu. Jadi lilin panas ya Bu ya, jangan lilin dingin. Karena kalau lilin dingin itu ada. Jadi di Pekalongan atau di Cirebon sendiri juga ada. Ada yang namanya pelilinan batik menggunakan lilin dingin, dan itu kita tidak mengakui bahwa itu batik karena SNI-nya tidak mengakui bahwa itu batik. Standar nasional Indonesianya atau standar nasional industri Indonesianya nggak mengakui. Jadi
Kalau lilin batik itu Bu sebenarnya ya, di tiap-tiap daerah itu memiliki komposisi yang berbeda dan itu harus ada keahliannya. Di dunia batik ini kurang lebih ada 7 keahlian. Maka kalau Bapak Ibu misalkan anaknya, kalau masuk ke dunia seni rupa, terus misalnya bisa berkreasi, ya berkiprah di dunia batik, Masya Allah. Dari mulai tukang gambar, kalau tadi Pak Made itu menyampaikan tentang nirmana dasar, kita dalam membuat ragam hias, Masya Allah. Punten-punten, saya di Bandung punya lebih dari 10.000 desain. Dan itu dibukukan Bu. Itu karena kebiasaan, karena dulu saya pernah, sekolah saya tuh nyicil, ya D1 saya tuh komputer, bidang komputer, programming dan lainnya gitu. Jadi D1, D3-nya administrasi logistik yang berhubungan dengan penyimpanan barang-barang, inventory dan segala macam. Langkah berikutnya S1-nya hubungan internasional, pindah ke FISIP di UNPAD. Bapak Ibu tahu UNPAD? UNPAD tahu nggak? Unpad Bu, kalau UNPAD itu. Ya, jadi D3-nya Unpad, S1-nya Unpad. Baru S2-nya saya hijrah ke Ganesha, ya ke ITB. S2, S3-nya. Nah, jadi saya concern sekali terhadap dokumentasi. Maka mohon maaf, kalau misalkan seniman, kemudian budayawan tidak memiliki arsip, aduh kasihan. Punten-punten nih contohnya banyak. Ya tadi sudah disebutkan ini Pak Haji Made itu kaget ketika Pak Iman wafat. Dicek, nggak ada dokumen yang lengkap. Kalau saya buku dokumen aja yang 10.000 itu file di komputer lengkap. Ya, kemudian buku-bukunya tebal-tebal. Itu ada sekitar 30 sampai 40 buku. Ya, kenapa? Kalau misalkan ada apa-apa dengan saya, siapa yang akan mewarisi itu semua? Nggak mungkin otak kita bisa menampung segitu banyak. Kalau dulu iya, ya para ahli-ahli apa namanya mufasir, para hadis dan segala macam itu di ratusan ribu itu bisa ini Bu, bisa ingat. Nah kalau kita zaman kita ini Masya Allah, ya kan? Jadi itu langkahnya. Maka saya sih berharap seniman, budayawan, ayo mari. Yang diutamakan adalah bagaimana mendokumentasikan agar anak didik kita atau generasi berikutnya itu bisa membaca. Ya, tahun ini saya bisa menerbitkan 6 buku, Bu. Alhamdulillah, ISBN semuanya. Karena saya kalau ada apa-apa, oh ini ada. Kemudian PDF-nya juga kami share aja udah di dunia maya agar semua bisa mengakses, kemudian nanti bisa mempelajari apa yang saya pelajari gitu. Jadi kami berharap, aduh sayang sekali ini. Sebenarnya nanti ibu-ibu yang atau yang belum tahu Pak Komar kayak membuat batik itu seperti apa. Ini step by stepnya tuh ada gambarnya semua. Baik, kalau nanti memang ibu bapak misalnya menginginkan presentasinya, PDF-nya nanti bisa ke Pak Iman. Itu lengkap sekali. Ya, misalkan batik cap, mulai tahapan apa? Dari mulai gambar, ada gambarnya. Kemudian membuat capnya, kemudian melakukan pengecapan. Terus nanti misalkan tambahan ada penutupan, ya sebagian ada penutupan, ada pewarnaan, ada nemboknya, ada isen-isen lagi, ada lorot dan segala macam. Itu tahapannya itu jelas, ya. Nah itu. Kemudian tadi saya menyinggung perihal batik tiruan, ya atau tiruan batik. Tapi kawan-kawan kami itu nggak mau kalau walaupun tiruan tapi belakangnya ada batik, dikiranya tetap batik. Jadi tekstil bercorak batik gitu biasanya. Jadi hanya tekstil bercorak batik. Kalau batiknya sendiri ada berapa Bu? 3 ya. Batik cap, batik tulis, batik kombinasi. Tapi kalau tiruan batik itu ada 21 macam Bu. Banyak sekali, melebihi dari batik itu sendiri. Maka saya sangat kadang-kadang tuh terenyuh ya ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan bangganya menggunakan busana bercorak batik, tapi ternyata itu bukan batik. Tapi Pak, saya kan belinya kan di toko A, harganya sekian, di atas 300.000. Boleh, tapi apa yang tidak akan ibu bapak dapatkan? Itu merasa kebanggaan. Coba misalkan ibu udah pakai ya tadi tekstil bercorak batik,
Tiba-tiba di satu event, kondangan atau apa, ada bapak-bapak yang sendiri menggunakan baju yang sama. Kebayang kan? Ya kan, kalau misalnya pasangan kita, misalkan istri kita menggunakan printing, tiba-tiba ada bapak-bapak di sana lagi enak-enak kita kondangan, loh kok Bu, kok sama sih dengan bapak itu, kok batiknya? Nah, dikiranya hal-hal yang lain. Nah, tapi kalau batik, insya Allah, walaupun batik cap, ibu akan merasa bangga, ya. Karena apa? Walau batik cap itu diproduksinya nggak sebanyak dengan printing, Pak. Kalau printing itu pasti ribuan meter lah katakan. Tapi kalau batik cap, kecuali yang seragam. Kalau yang seragam itu bisa jadi, misalkan pesannya karena 50 satu dinas atau satu institusi bikin sama. Tapi kalau printing itu bisa puluhan ribu meter. Nah, seperti itu. Tadi disebutkan bahwa batik Ciwaringin tidak mengenal batik keraton. Tadi kula dari jelas Pak Sasa, mungkin kula sudah ngantuk jadi boten supados saged secara detail napa batik Ciwaringin tidak mengenal motif keraton. Kaping kali teng Mama Komar niki nyuwun penjelasan pun apa sih spesifikasi batik Cirebon. Sebab kula are wong angau batikin Cirebon duduk ngoten. Ya. Nah, kan jelas batik sing Mama Komar ya pasti batik Cirebon. Koten mawon lomba-lomba diantara dari lomba-lomba bidang studi, juga ada lomba dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kesenian dan segala macamnya. Ini pada tahun 7 tahun yang lalu ada lomba membatik. Cuma sekarang nggak tahu nih, apakah memang perlu ada sponsor dari perusahaan untuk bagaimana mensponsori kegiatan lomba-lomba untuk kalangan siswa SD. Itu salah satu untuk bagaimana menggali potensi di masyarakat atau mengenalkan anak didik kita kepada batik. Jadi saya harapkan dari ini ada masukan, saya tidak bertanya, ada masukan bagaimana batik ini nanti ada satu macam perlombaan lah untuk kalangan sekolah dasar atau SMP dan SMA dan sebagainya. Sebelumnya saya juga berpikiran sama seperti Bapak tadi ya, kok membatik ini kurang diperkenalkan ke siswa gitu, ke sekolah-sekolah. Nah makanya salah satu sekolah saya mengadakan P5 yaitu dengan tema membatik. Tapi tetap aja peserta didik itu tidak mengetahui batik khas Cirebon itu apa, maknanya apa. Jadi ketika ditanya ke pengrajin batiknya, kebetulan di batik mahkota Mega Mendung, gimana sih Bu, awan-awan aja, emang artinya awan tuh apa gitu, apa karena keindahan atau gimana gitu. Jadi mungkin kurang dimasukkan ke dalam siswa-siswa gitu. Padahal kita tahu banyak kayak study tour atau orang-orang pengen membatik pasti ke Jogja atau ke Pekalongan. Padahal di Cirebon sendiri banyak pengrajin ya, banyak motif-motif yang mungkin bisa kita ajarkan ke peserta didik gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai, kan di sini mungkin banyak dari sekolah juga atau pengrajin juga untuk mengembangkan batik supaya peserta didik atau anak-anak cucu kita nanti itu mengetahui gitu batik, motif batik itu Cirebon itu khasnya apa dan artinya itu apa gitu. Batik sangat unik, bahkan banyak yang memburu sebetulnya. Kami ingat tahun 90, Bang Komar, Kang Casta, saya pernah ngobrol dengan Pak Haji Masina. Pada waktu itu beliau menyatakan bahwa motif dasar batik Cirebon pada dasarnya ada 9 motif. Apakah itu benar atau tidak? Mohon penjelasan dari Kang Haji Komar.
sama Kang Kaji Mas Tasta, karena pada waktu itu pembicaraan saya terpotong oleh tamu. Padahal pada waktu itu Pak Haji Masina sudah memaparkan gambar-gambar yang ada di dindingnya itu, yang 9 motif itu dia jelaskan. Itu Dek Lutfi, gambar-gambar motif dasar batik Cirebon. Di antaranya memang ada Megamendung, Kangkungan, dan yang lainnya kami belum tahu namanya, hanya ada gambar-gambar. Sementara sampai saat ini yang mengguming batik Cirebon yang Megamendung. Sementara Pak Haji Masina menyatakan dari 9 motif dasar itu akan terbentuk ribuan motif. Nah itu. Jadi kami ingin yang menanyakan itu ingin kejelasan kelanjutan dari 9 itu, karena kami buntu tidak tahu motif-motif dasar batik Cirebon. Di Cirebon ada perbatikan di Ciwaringin, itu pernah ada salah asuh dari pemerintah daerah. Salah asuh di mana pengembangan batik di Ciwaringin yang motifnya khas Ciwaringin, tapi ketika dilatih anak mudanya motifnya motif keratonan. Ini yang saya pandang sebagai salah asuh. Pengembangan kebudayaan itu harus pendekatannya kultural. Berangkat dari kulturnya, motifnya, masa motif-motif Ciwaringin kemudian dilatihnya motif keratonan. Di Ciwaringin memang tidak ada perkembangan motif keratonan. Secara sederhana, kalau batik keratonan ini adalah batik motif batik, genre motif batik yang memiliki simbol-simbol visual, nilai-nilai simbolis, estetika dari yang bersumber dari keraton. Jadi ini juga yang membedakan di Cirebon. Saya sampai saat ini belum menemukan di keraton ada kaputren seperti Solo dan Jogja, yang para putri keratonnya kemudian melatih dirinya membatik dan menari. Keraton Cirebon tidak memiliki setting kaputren. Tipologi pengembangan batik keratonan di Cirebon itu justru dilakukan oleh kalangan keraton yang Magersari, termasuk bapaknya Pak Up, itu dari keraton Kasepuan yang Magersari, tinggal di sebelah tembok keraton, dan biasanya mereka adalah para seniman yang kemudian mendesain salah satunya yang bergerak di bidang batik. Khususnya mungkin yang paling fenomenal ada di Pegajahan, Mama Elang Adi Mulya. Iya, Adi Mulya. Itu ada link dengan pembatik Trusmi, khususnya dengan Pak Madmil. Pak Madmil, betul. Jadi desainnya dibuat oleh orang keraton, motifnya motif keraton, riset Kang Komar ini banyak kali datanya. Kemudian diproduksinya di Trusmi. Pak Madmil ini, sampai sekarang saya juga sudah merayu-rayu Pak Sugeng sebagai anak angkatnya supaya membuka kotak koleksi Pak Madmil. Barangkali Pak Komar sudah pernah membuka. Di situ semua dokumen-dokumen buat batik keratonan Cirebon yang mungkin diproduksi di Trusmi itu tetap memang pelakunya, desainernya adalah kalangan keraton, tapi pembatiknya dari Kang Rengreng Wong Gamal, Kang Isen, Kang Nembok, dalam kendali, dalam binaan orang keraton, dalam binaan pembatik Trusmi. Saya sedikit teman-teman guru, ini persoalannya begini, memang kita itu seringkali memang dicekoki oleh pengawas, oleh kepala sekolah untuk memperlakukan pembelajaran kita itu sesuai RPP kan. RPP kita rancang, kita susun dengan program semester, program tahunan, melihat lagi kurikulum. Kurikulum, celakanya batik ini ada di mana materi kurikulumnya? Batik itu ada di pendidikan,
seni budaya dan ada mata seni budaya. Ketika melihat struktur kurikulum, isinya itu mengenal ragam hias tradisional Indonesia, mengenal ragamnya daerah setempat. Celakanya Bapak Ibu, buku pegangan guru, pegangan siswa, mohon maaf kalau yang pakai LKS, lebih-lebih yang membuat orang Solo. Ya ketemu dengan motif Cirebon, ya kan? Gak ketemu, maka pinggirkan itu, ya. Maka saya dalam salah satu temuan saya dalam disertasi saya itu, saya menolak kurikulum 2013 yang kemudian menggunakan pendekatan saintifik. Masa seni pendekatannya saintifik, Kak Komar? Itu ngawur itu. Puskur, saya sampaikan ngawur ini. Ini kengawuran luar biasa. Kalau Anda belajar tentang sains, masa seni disainskan? Nggak akan pernah ketemu. Tapi bukan berarti seni tanpa sains. Ya. Celakanya guru-gurunya itu tadi, referensinya kita nggak punya banyak. Maka sikap saya ketika jadi guru seni rupa juga saya menolak LKS, susun sendiri, rancang sendiri materinya, ngajar sekian dewek, tapi dengan konteks kultural dan mencerna. Ya nggak akan ketemu Mega Mendung di buku LKS, nggak akan ketemu apalagi Naga Seba, apalagi motif lain. Kemudian kaitannya dengan Pak Lutfi tadi disinggung ada 9. Pada waktu kami melakukan riset itu, setidaknya nih Pak, kalau kita kelompokkan ada tema-tema landscape, ya, itu taman. Dari mulai nih, Taman Telaga Teratai, Taman Sunyaragi, Taman Siti Hinggil, Taman Teratainya saja, kemudian ada Masjid Rusmi, kemudian ada nanti Keprabonan dan lain-lain, ya. Berikutnya adalah yang tema-tema mitologi. Ya, ngerti ya mitologi ya, binatang yang memiliki apa namanya, nggak ada wujudnya, tapi kita buatkan seolah-olah itu namanya binatang apa namanya? Mitologi itu ya seperti singa barong, ya, paksi naga liman, kemudian ada iwak sirah sinunggal, itu kan nggak ada sebenarnya, ya. Makhluk perbangsa. Kemudian singa banaspati, singa payung, naga seba, ya, bintulu. Kalau bintulu itu adanya di Kacirebonan, ya, yang mata satu tuh Pak, ya, bermata satu. Iwak sirah sinunggal juga adanya di Kacirebonan. Berikutnya adalah tema-tema yang geometrik. Ya, geometrik itu ada misalkan sigar kupat yang tadi saya pakai, kemudian juga ada tambal, kemudian ada pusar bumi, ya, kemudian ada banjar balong. Jadi kalau geometrik itu terukur, pengulangannya itu terukur, ke atas terukur, ke bawah terukur, kanan kiri terukur. Nah, itu biasanya adalah motif-motif seperti itu. Kemudian yang jenisnya lunglungan, itu ada patran kangkung, patran keris, ya, itu banyak, ya. Kemudian kombinasi yang lainnya. Jadi kalau wadasan itu bentuknya itu sederhana, tapi kalau Mega Mendung dia akan berulang, kemudian tidak ada pemisah, jadi harus nutup. Kalau Mega Mendung, nah seperti itu. Berikutnya lagi saya juga menemukan motif Cirebonan nih Pak, yang ada di Pegajahan. Ya, di Pegajahan itu tertutup sekali, keluarganya Elang Adi Mulya, bentar ya. Itu punya motif sirah gajah, kemudian gunungan gajah, kemudian taman gajah, kemudian kandang gajah. Kenapa? Karena dulu memang benar di Cirebon ini, makanya ada palimanan. Palimanan itu liman itu gajah Pak, ya, liman itu gajah. Jadi palimanan itu dulu tempat memandikan gajah, adanya di Palimanan. Kalau kandang gajahnya di mana? Ya di Pegajahan, daerah Pegajahannya mungkin Bapak Sumerep lah ya, Bang Lere Kasepuhan Radang Ilen sekedik. Nah di situ. Terhormat Kang paling mulia, Kota Cirebon asale sing Cirebon.